dan juga bikin adonan itu mengembang. Oh, somainya nanti tinggal ditambahin kecap kalau mau makan ya. Dikasih perasan ayam jeruk. Hasil kukusannya. Tuh, somai komplitnya. Lihat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Be happy for this moment. Welcome to the family, as I am. Hai, apa kabar semuanya? Kembali ketemu di vlog Rejan Hulan. Hari ini aku mau masak jajanan yang gampang banget kita ketemuin di mana saja di Indonesia ya. Tapi kalau untuk yang tinggal di Belanda agak susah ya. Kecuali yang tinggal di Amsterdam atau tinggal di Den Haag, itu kan banyak sekali jajanan Indonesia ya. Jadi untuk aku yang tinggal di Amersfoort ini agak susah ketemunya. Jadi kalau pingin harus bikin ya. Nggak bisa kayak di Indonesia tinggal telepon datang Gojek atau GoFood. Oke, ini aku mau bikin somai yang terbuat dari ikan. Jadi ikannya sudah aku giling, aku ambil dulu. Nah, ini ikan yang sudah aku giling, jumlahnya sekitar 500 gram. Dan ini ada tepung. Ini tepung tapiokanya ini benar-benar dari Ambon, jadi sagu Ambon. Jadi nanti kalau hasilnya agak sedikit hitam ya, karena ini adalah pakai sagu benar-benar dari pohon gitu ya, bukan sagu yang merek apa. Jadi ini sebenarnya lebih cocok dibikin papeda. Kalian tahu kan papeda itu makanan orang daerah sana itu. Dan aku pernah makan papeda ini harus sagunya sagu asli. Ini ada tahu untuk bahan pelengkapnya. Dan ini ada labu siam. Labu siamnya sudah aku halusin, bisa di blender, bisa diparut. Tapi kalau aku lebih pakai sistem di blender, jadi lebih gampang bikinnya. Ini ada bawang merah, bawang putih. Jadi ini untuk bumbunya nanti kita goreng dulu. Bisa kalian iris dulu atau seperti ini. Ini yang bulat-bulat kayak gini nanti akan aku goreng setelah aku halusin. Ada daun bawang. Ini sebagai bahan pelengkapnya, ada merica, ada garam, ada telur 1 butir, dan juga bubuk penyedap. Nah, ini agak sedikit aneh buat kalian ya. Ini adalah paprika. Jadi biasanya kan kalau somai itu kita makannya tuh pakai pare. Nah, biasanya pakai pare. Jadi karena itu tadi, karena aku tinggalnya bukan di kota yang gede banget yang dimana-mana gampang cari bahan Indonesia. Itu kesulitan kita yang ada di Belanda ya. Jadi aku harus ke Oriental. Oriental itu adalah supermarket khusus produk Asia. Jadi karena aku males ke sana, suasana di luar juga lagi hujan terus sudah beberapa hari ini. Jadi aku ganti parenya itu dengan paprika. Jadi nanti tinggal dipotong paprikanya seperti ini, sepanjang ginian gitu. Terus dimasukin isinya, dikukus ya. Jadi itu alternatifnya. Dan juga nanti warnanya akan lebih cantik lagi, ada warna kuning, warna orange, juga ada warna merah. Terus di sini juga ada kentang, nanti kentangnya akan kita kupas, kita rebus. Di sini ada kol, kolnya ada juga untuk tambahan untuk somainya. Jadi terserah mau pakai telur rebus tambahannya atau mau pakai apalah gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja. Oh, ini juga ada kacang. Jadi nanti aku akan sekaligus bikin saus untuk siomay-nya. Nanti bisa untuk siomay, bisa untuk sate. Pokoknya nanti serbaguna siomay-nya, sausnya ya. Sekarang kita langsung ke bagaimana cara membuat siomay yang praktis, yang enak, nggak perlu beli. Pokoknya bikin banyak-banyak, di stok di dalam freezer. Jadi suatu saat kalau ingin makan siomay, tinggal dikeluarin freezer, diangetin, dimakan. Yuk, kita mulai bikin siomay. Yang pertama kita akan tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya. Jadi ini kebetulan kemarin aku sempat bikin vlog bareng sama Dudu, tapi Dudunya sekarang lagi pergi. Aku sempat beli bawang merah. Bawang merah itu harganya tuh mahal banget di sini. Kalau nggak percaya, nonton lagi di vlog sebelumnya ya. Kita panasin minyak dan aku juga pakai bawang putih. Ini bawang putihnya agak sedikit aneh bentuknya karena gede-gede kayak gini. Jadi ini karena adanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada 10 bawang merah, jadi aku pakai 10 bawang merah.
Karena selain harganya mahal, susah dapetinnya, mesti ke toko oriental tadi untuk belanja bawang. Jadi daripada busuk, aku pakai bawangnya. Dan juga aku tambahin bawang putih. Ini memang gede-gede ya bawang putihnya. Jadi di sini ada beberapa macam bawang putih. Salah satunya kayak gini. Jadi kayak bentuknya bawang putih tunggal, tapi bentuknya gede banget ini. Nah ini kita panasin. Nanti sisanya untuk sausnya. Jadi kalau mau bawang putihnya dan bawang merahnya diiris dulu juga nggak apa-apa, sama aja. Nanti toh juga akan dihalusin, dicampur dengan ikannya. Kalau mau digiling juga bisa, atau juga di blender. Jadi pakai blender lebih gampang lagi. Yang penting bawang putih dan bawang merahnya halus. Jadi ini sebagai bumbu utama untuk membuat siomay. Ini bawang putih yang tadi ditumis ya. Sekarang aku masukin ke dalam ikannya. Jadi kalau mau pakai ikan apa aja, mau pakai ikan tenggiri, mau pakai ikan apa aja lah pokoknya ya. Kalau aku sendiri karena di sini memang susah cari ikan tenggirinya, jadi aku pakai pangasius fillet ya. Pangasius itu adalah ikan patin, tapi aku pakai yang filletnya. Jadi udah bersih, di sini banyak jualnya. Harganya juga murah dan gampang banget ditemuin. Jadi di supermarket Belanda itu banyak jualnya. Jadi nggak susah. Kalau ada ikan tenggiri lebih baik pakai ikan tenggiri ya, karena rasanya lebih enak lagi untuk dibikin siomay. Nah ini kita aduk jadi satu sama ikannya. Mudah-mudahan tempatnya cukup ya, cukup lah. Terus kita tambahin juga garam, tambahin garam. Tuh. Aku juga tambahin merica. Aku tambahin juga ini kaldu bubuk ya. Terus aku tambahin labu siam. Jadi ini labu siamnya udah dihalusin ya. Nah, fungsi labu siam ini, jadi ini akan membuat adonannya nggak keras, tetap lembut ya. Dan juga bikin adonan itu mengembang. Tadi aku pakai labu siamnya 2. Jadi airnya aku peras dulu. Kita ambil ampasnya aja dari labu siam. Setelah itu aku masukin juga ini telur 1 biji, ini telurnya ya, ukuran sedang. Tuh. Jadi bikin siomay ini gampang banget ya. Dan rasanya tuh lebih enak kalau kita tuh bikin sendiri. Karena apa? Karena sesuai dengan rasa yang kita mau. Biasa kan orang tuh banyak-banyak tuh. Ada yang suka banyak merica, ada yang suka banyak bawang putih, ada yang nggak suka bawang putih. Jadi kenapa? Rasanya itu lebih pas lagi kalau kita bikin sendiri. Nah ini nggak usah ditambahin air. Terus aku masukin juga sekarang daun bawangnya sudah dirajang halus. Campur lagi jadi satu. Ini mau dicampur pakai tangan supaya adonannya nyatu juga boleh ya. Nah ini supaya adonannya lebih tercampur, jadi aku pakai spatula. Sama aja sih sebenarnya, mau pakai spatula, mau pakai tangan. Yang penting bagaimana adonannya itu tercampur rata. Betul? Nah, kalau udah tercampur jangan lupa dicicipin dulu adonannya supaya pas rasanya. Aku juga akan pakai tambahin gula. Aku tambahin gula sedikit ya. Jadi gula ini fungsinya supaya adonannya itu rasanya itu lebih gurih. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, saatnya kita tambahin tepung sagu atau tepung tapioka atau tepung apa lagi? Sagu, tapioka, namanya apa lagi? Jadi namanya itu selain tepung sagu, tepung tapioka, tepung kanji, bener nggak ya? Namanya macam-macam tergantung daerah. Nah ini adonannya kita masukin pelan-pelan ya. Jadi sekarang aku tambahin dulu sekitar 10 sendok makan. Nanti kalau ternyata masih lembek kita tambahin lagi. Jadi jangan pakai takaran karena kemarin aku sempat bikin vlog, oh ya tidak semua orang punya timbangan di rumah, tapi aku pikir ada benarnya juga sih ya. Jadi aku tambahin dulu 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 lah pokoknya. Oke, udah sampai 10. Diaduk, pelan-pelan aduknya. Nah ini menurut aku 10 sendok makan udah pas banget ya. Jadi
enak dibentuk kayak gini ya. Tuh, ini adonan udah jadi. Koreksi ulang nanti ya. Dan banyak juga yang kalau bikin siomay itu ada yang dipakai Worcester sauce, saus tiram, ada juga pakai minyak wijen ya. Itu boleh-boleh aja, semuanya terserah kita ya, suka-suka kita. Itu tadi manfaatnya kalau kita apa-apa tuh bikin sendiri, jadi sesuai dengan selera. Kalau mau pakai saus tiram, tambahkan saus tiram, mau pakai minyak wijen, tambah minyak wijen, tapi aku cukup kayak gini aja. Jadi rasanya tuh yang benar-benar sesuai dengan selera aku. Nah, ini sekarang adonannya udah selesai ya, udah dicicip, udah pas rasanya. Sekarang tinggal ditambahin, mau masukin apa nih? Mau dimasukin dalam pare, atau mau masukin dalam tahu, atau masukin dalam kol. Jadi semuanya bisa ya. Tuh, ini adonannya. Jadi ini udah bisa dibentuk ini. Nah juga kalau pas ngerebusnya atau ngukus, ini dikukus bukan direbus. Ada yang pakai kulit pangsit ya, ada yang cuma pakai sendok gitu ya, dibuat-buat. Nah aku akan bikin yang adonannya itu nggak pakai kulit pangsit. Jadi kalau dipakai kulit pangsit tuh kayak rasanya tuh gimana ya? Udah beda aja siomaynya gitu, udah lebih modern. Terus ada yang pakai dekorasi di atasnya itu dikasih wortels yang diparut gitu. Jadi aku nggak pakai. Jadi kayak somai-somai abang-abang gitu bentuknya, somai keriting ya istilahnya. Udah, sekarang tinggal dipanasin kukusan. Kita olesin minyak dulu kukusannya, jangan lupa diolesin minyak supaya nanti nggak lengket. Terus tadi karena aku ada paprika, jadi aku akan masukin ke dalam paprika ya. Ini paprikanya tinggal ujungnya dijatuh. Jadi ini aku potong kira-kira sepanjang ini ya. Nah, ini tinggal diisi aja dalamnya gitu. Jadi bentuknya juga lebih lebih asik lah ngeliatnya, kan ada warna-warnanya. Ini cuma pengganti karena nggak ada pare ya. Kalau ada pare ya aku pakai pare sebenarnya. Ini ada yang warna merah. Jadi kita bisa bereksperimen dengan warna-warna. Betul ya. Terus aku pakai juga yang warna orange. Ini khas Belanda banget ya, oranye. Jadi penyebutannya sama kayak di bahasa Indonesia, oranye. Jadi bisa buat 2 atau 3 siomay dalam satu ini. Nah, ini semuanya sampahnya harus dipisah ya, jadi nggak bisa yang sampah plastik, kertas itu campur jadi satu. Nah, jadi karena ini dalamnya bolong, jadi kita tinggal masukin aja isinya di sini ya. Tahunya juga nanti kalau pakai tahu. Tapi kalau nggak pakai tahu nggak apa-apa. Ya. Oke, nah ini tinggal dimasukkan seperti ini, gampang banget lah, semua juga bisa nih. Orang udah ada lubangnya ya, nggak perlu melubangin lagi. Jadi ini siomaynya agak-agak gede-gede, di belakangnya juga dikasih. Jadi siomaynya ini warna-warni jadi nanti. Nah, tinggal di ujung-ujungnya dibersihin, udah jadi. Jadi gantinya pare ini, jadi harus padat ya, supaya nanti nggak kosong dalamnya, harus diisi padat. Nah ini untuk paprikanya udah diisi, dan sekarang untuk tahunya. Jadi tahunya aku potong sebesar ini kotak, terus aku bagi 2. Jadi ini ujungnya tinggal aku garuk sedikit, pakai garpu, digaruk ya. Ini supaya adonannya itu bisa lengket ke tahunya. Nah bisa juga digoreng ya, atau juga bisa isinya dibuang, isi tahunya dibuang ya, dikorek gitu terus dimasukin ke dalamnya, atau bisa juga yang cuma model kayak gini ya. Tuh praktis aja bikinnya. Ini tempatnya udah aku olesin, tinggal ditambahin seperti ini. Ini gampang banget lah. Jadi aku tahunya nggak digoreng dulu karena nanti akan dikukus ya. Sama kentangnya tinggal direbus. Jadi itu sebenarnya untuk tambahan aja. Tuh, seperti ini kan. Terus tinggal ditempelin. Dan tinggal disusun di tempat ininya, di raknya. Dan sisanya nanti untuk siomay yang bulat-bulat ya, yang aku bikin ya. Oke, berikutnya untuk adonan ini ya. Ini cuma untuk siomay biasanya. Jadi tinggal dibikin seperti ini ya, dibentuk bulat-bulat, terus langsung kita
taruh di kebanyakan ini. Nah, jadi karena tempatnya kekecilan, jadi aku pindahin ke wadah yang lebih besar ya. Ini diolesin minyak dulu supaya enak nyusunnya ya. Dan ini nanti setelah ini kita langsung kukus. Nah, sekarang ini adonannya sudah aku bentuk semuanya ya. Ini yang pakai paprika, ini yang pakai tahu, dan ini yang cuma somai biasa aja. Nah, sekarang ini akan kita kukus. Jadi aku akan kukus sekitar 20 sampai dengan 30 menit. Nanti setelah 20 menit kita cek lagi kalau adonannya udah matang ya. Dan sekarang di sini aku lagi rebus kentang. Jadi selama proses ini dikukus, aku akan bikin sausnya. Yuk, sekarang kita kukus ya. Nah, sekarang kita bikin saus untuk siomaynya. Jadi kan tadi karena kacangnya udah digoreng ya, jadi aku sekarang cuma goreng bawang putih sama cabai rawit. Terus nanti tinggal di blender sama kacangnya, dikasih daun jeruk, terus ditumis. Ya samalah semua resep ya. Ini dimatengin dulu ya cabenya. Nah, ini bawang putih sama cabai rawitnya udah mateng ya. Jadi aku blender nanti barengan sama kacangnya. Nah, ini aku pakai cabai rawit supaya pedesnya maksimal. Nanti kalau kurang pedes tinggal tambahin bon cabai. Kayak ditambahin kacangnya. Ini kacang yang udah di blender tadi. Sekarang ditumis lagi ya. Tambahin air nanti. Jangan lupa ditambahin daun jeruk. Ini daun jeruknya. Dan ini kita masak sampai benar-benar mengeluarkan minyak ya. Ini bisa ditambahin gula merah ataupun juga gula putih. Jangan lupa nanti dimasukin garam juga. Oke, kentang sama telurnya udah mateng ya. Terus itu kukusannya tinggal 8 menit lagi. Dan sekarang kita masih punya ada satu PR. Sebenarnya kalau nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya cuma untuk pelengkapnya aja ya. Kita masih punya kol. Kolnya mau aku rebus ya. Terus nanti baru aku bentuk dimasukin dalam kukusan. Jadi tengah-tengahnya kita buang dulu. Kita rebus itu setengah matang aja. Jadi aku pakai setengah kol. Ini kita sampai nanti ini semuanya lepas ya. Tapi airnya kita panasin dulu. Nah, ini tambahin garam. Terus tambahin gula ya. Dan kalau ini udah keluar minyaknya, terus kita bisa angkat. Jadi karena aku nggak punya gula merah, tapi gula putih juga sama aja sih ya. Jadi kita pakai gula putih hari ini. Cukup segitu. Yang penting rasanya ada pedes, manis sama gurihnya. Kolnya juga udah aku rebus, tinggal digulung aja. Dan setelah itu langsung kita makan siomay ya. Kalian juga pasti penasaran deh gimana rasa siomaynya. Walaupun cuma aku yang makan, tapi kalian setidaknya udah bisa ngebayangin rasa siomaynya bakal enak. Ini kolnya, jadi yang tulangnya kita buang aja, tinggal disusun seperti ini, digulung. Nah, mau segede mana nih kira-kira? Mau yang kecil-kecil, digulung kecil. Kalau mau yang gede, digulung yang gede ya. Kayaknya ini agak kegedean, jadi aku kurangin lagi. Cukup seperti ini. Ini udah jadi untuk kolnya. Tinggal disusun seperti ini. Dan digulung. Ini juga dimasukin supaya rapi. Oke guys, sekarang kita buka ya. Hasil kukusannya. Tuh, siomay komplitnya. Udah jadi semuanya. Ini dia siomaynya sudah jadi. Nih kolnya yang pakai paprika tadi, itu yang pakai tahu, ini siomay biasa dan ini telurnya. Dan ini saus siomaynya nanti tinggal ditambahin kecap kalau mau makan ya.
Hey guys, akhirnya somanya udah selesai dan dulu kebetulan baru aja pulang. Iya. Ini jeruk limonya, jangan lupa dikasih jeruk limo supaya lebih hauce. Lebih hauce ya. Ini tuh benar-benar aromanya benar-benar ngikan banget, ya kan? Karena dia dibuatnya emang somai ikan ya, bukan somai ayam. Kok kamu tahu? Jadi enak banget. Tahu dong, kan beli ikannya bareng aku. Kita Jadi, coba ya. Di setiap vlog aku tuh selalu menyiapkan satu apa namanya, satu slide untuk makan ya. Itu biasa ditunggu-tunggu sama orang. Lihat deh. Enak banget. Kita dulu yang pedas ini somainya atau sausnya ya? Sausnya. Sausnya ya. Maaf ya pemirsa. Aku makannya agak lucu ya. Pisaunya jadi sendok. Ini enak banget sih. Ini bikin sendiri saus kacangnya. Tuh. Lembut somanya. Somanya lembut banget dan berasa banget ikannya tuh. Lembut kan? Bisa-bisanya ya. Dia emang serba bisa pemirsa. Masak ini bisa, masak itu bisa. Masak bisa. Masak bisa, nyuci bisa. Angkat pohon bisa. Enak banget nih. Jadi, Aku makan dulu. nah walaupun ini nanti semuanya udah dingin, tapi dia akan tetap lembut. Iya. Enak banget loh. Ada rahasia di balik somai ini. Ada. Tapi rasanya semuanya udah dibongkar tadi. Udah dibongkar ya. Guys, ini enak sekali loh guys tuh. Ada Dan yang kurang, kerupuk. selama di sini aku belum pernah makan somai. Tukang batagor aja nggak ada lewat. Tapi ini asli enak banget. Kalau makan tuh ada kerupuk, kalau nggak ada kerupuknya kurang. Iya. Lepas kangen ya sama Indonesia makan somai. Biasanya Kerupuk. Oke. Ini telurnya. Wajib banget kalau makan somai pasti ada telur. Juga nih somanya lembut banget. Terus yang ini pakai apa ya? Nah, itu gantinya karena tidak ada, bukan lupa lagi namanya, yang pahit. Pare. Pare, tuh. Jadi gantinya Aku akal-akalin udah dipakai paprika. pakai paprika. Kamu nggak tahu sih apa yang ada di sini? Ini ide banget loh tuh. Kita coba ya. Kalau pakai paprika rasanya gimana? Sama sih. Nice. Yang penting itu adalah somainya tuh lembut banget, jujur. Dan ngikan sekali. Enak banget guys. Ini gua apa? Saus kacangnya juga enak banget. Jadi untuk kalian semuanya jangan lupa ya. Kalau nggak ada pare di rumah, susah dapat pare. Udah pakai apa aja bahan apa yang ada gitu. Ini kan warnanya juga lucu nih, ada merah. Ya. Kita dulu ini perpaduan yang daging somainya sama tahu. Ya. Coba. Enak kan? Enak. Apa yang dibikin dia tuh nggak pernah gagal. Ada. Nggak enak. Dan bikinnya juga nggak lama. Nggak. Dalam hitungan menit. Pejam mata, buka mata, udah jadi. Terima kasih semuanya yang sudah nonton vlog hari ini. Jangan lupa ya, kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya, cerita berikutnya, dan di resep-resep berikutnya. Dadah. Dadah. Be happy for this moment. Welcome to the family. As I am.